Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Elmada bersama saya Nabil Saibah dari siswi MA Madarijul Huda Kembang. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa itu? Yaitu Coach Takraw dan tim Takraw dari MA Madarijul Huda Kembang yang sempat kemarin mendapatkan prestasi juara 1 Takraw tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam ajang Porsema. Mungkin dari Coach dulu untuk memperkenalkan diri serta untuk memperkenalkan tim. Oke, terima kasih. Nama saya Johan Adi Putra. Saya sebagai pelatih tim sepak takraw dari MA Madarijul Huda yang kemarin juara 1 tingkat provinsi di ajang Porsema Jawa Tengah 2023. Untuk tim yang saya bawa kemarin, yang pertama ini ada Ahmad Baihaqi. Ini berposisi sebagai pengumpan atau feeder. Nah, ini yang paling senior sendiri karena kelas 12. Nah, yang lain masih kelas 10. Yang di samping itu ada Muhammad Wildan Azhar dari kelas 10 IPS 3. Nah, itu posisinya sebagai pengumpan feeder sama ini. Terus kemudian ada Muhammad Noval Mawakif, panggilannya Akib. Nah, itu posisinya sebagai tekong, yang bagian servis. Yang paling ujung sana itu pelawaknya tim ini. Ahmad Dwike Sekastian, posisinya sebagai smash. Oke, ini kan terkait dengan Porsema kemarin. Saya mau tanya-tanya boleh nggak sih? Iya. Pertandingannya tuh kemarin berlangsung kapan kira-kira? Untuk pertandingannya itu dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Terus tandingnya pas hari apa itu? Untuk tandingnya itu pada hari Sabtu, tepatnya ya tanggal 11 Februari ini. Jam dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Nah, berangkatnya itu kita dari jam 7:30, untuk pulangnya itu sampai tengah malam ya, sampai jam 11. Nih capek banget pasti kan? Ya pasti capek, lelah. Iya. Terus itu tandingnya tempatnya di mana? Untuk tandingnya itu di SMAN 1 Bergas di Ungaran, Semarang. Oke. Persiapannya apa aja sih kalian waktu untuk persiapan Porsema ini? Untuk persiapannya ya mulai dari timang-timang, terus untuk dari feeder itu saling mengumpan. Kemudian untuk yang tekong itu servis terus menerus lah. Dan juga untuk cemat juga seperti itu. Kalau untuk coach sendiri gimana latihannya selama itu untuk persiapan Porsema ini? Untuk kita di Porsema kemarin persiapan harus setiap hari berlatih, kemudian kita juga menambah jam latihan di pagi hari karena olahraga keterampilan itu memang memerlukan konsisten dalam berlatih. Jadi setiap hari diulang-ulang terus sampai menjadikan mahir. Jadi kemarin kita latihan setiap hari, kemudian tambah jam latihan di pagi hari. Seperti itu. Biasanya nih tempat latihannya di mana kalian? Untuk tempat latihan ya, untuk yang sore itu biasanya di SDN 02 Duku Seti. Nah kalau yang pagi itu biasanya itu di lapangan YPM sini sendiri. Oke, kalau latihan biasanya berapa jam, ngabisin berapa jam untuk latihan itu? Nah kurang lebih itu untuk latihannya itu kurang lebih 3 jam. Tiap sore itu? Ya setiap sore. Ya ada libur hari Kamis saja. Oh. Kan kemarin lomba Porsema, kalian main berapa kali sih? Untuk mainnya itu sampai 4 kali. Lawan terberatnya ada di awalan atau di final? Untuk lawan terberatnya itu ya di akhiran, di final.
Kenapa kok gitu? Soalnya kita kan main 4 kali di final. Ya. Nah itu pasti kan tenaga sudah terkuras, sudah pasti lelah. Nah dan juga dari musuhnya itu dari Jepara. Dari Jepara itu juga lawannya itu agak berat. Karena dari tekongnya sendiri itu dari pemain PPLP. Nah itu jadi ya agak berat. Oke, kendala selama persiapan Persema ini atau pertandingannya itu ada? Kendalanya? Ya pasti ada. Mulai dari ini kan waktunya musim hujan ya. Iya. Jadi kalau hujan kita tidak bisa latihan. Karena kan lapangannya Becek. becek. Ya. Nah seperti itu. Oke, untuk Pak Johan sendiri gimana? Ada kendalanya nggak Pak untuk latihan persiapan Persema ini? Untuk kendala selama ini dalam persiapan Persema, kita karena latihan bersama-sama Iya. di SD Dukusti 02 itu terkendala pertama tempat. Karena kita Iya. latihan bareng-bareng, banyak anak-anak yang latihan, dari porsi latihan pun kita tidak bisa maksimal karena dulu lapangannya 3 lapangan yang bisa difungsikan. Nah sekarang tinggal 1 lapangan. Nah itu yang pertama terkait masalah kendala dalam latihan, jadi kita tidak bisa maksimal. Kemudian yang di lapangan MA sendiri karena baru dibangun tahun ini, jadi Oke. masih beralaskan pasir. Nah nanti semoga di tahun berikutnya kita bisa membenahi sarana agar Ya, bisa amin. dipakai lebih maksimal. Itu yang kendala dalam proses latihan. Untuk jalannya latihan sudah bagus lah. Iya. Kan ini secara ada banyak sekali cabang olahraga, kenapa kalian milih takraw? Apa sih motivasinya untuk memilih takraw ini? Nah untuk motivasi dari saya sendiri Ya. itu gini. Karena sepak takraw ini itu semua orang itu tidak banyak yang bisa. Kalau seperti sepak bola atau bola voli atau bulu tangkis itu kan pasti banyak yang bisa. Nah kita mengikuti sepak takraw ini agar mencari peluang untuk ya mencari juara juga pasti. Iya. Nah dengan itu kita mudah untuk mencari sebuah peluang yaitu juara. Iya. Kalau Pak Jan sendiri ceritanya kok bisa gitu jadi pelatih takraw itu gimana Pak? Untuk ceritanya karena saya dari kecil ya sudah hobi Iya. sekali dengan Olahraga. olahraga. Nah, karena saya juga dulu ngelatih sepak bola awalnya. Nah, kemudian saya lihat peluang juga di sepak takraw. Di sini tuh ada budaya. Di SD Dukusti 02 itu mulai dari saya kecil itu sudah mulai latihan terus. Nah, kenapa tidak dikembangkan, ditata dengan rapi? Nah, itu kenapa saya sampai memilih takraw. Nah, ada satu cerita lagi. Iya. Itu pada saat saya mau daftar kuliah di UNY itu, tahun Jogja ya, Pak? Jogja 2009 itu dulu. Oke. Saya daftar di sana, seleksi pertama diterima karena lewat jalur prestasi dan rapot. Nah, itu. Kemudian yang seleksi cabang saya tidak keterima. Karena apa? Tidak ada di sana olahraga sepak takraw yang saya pilih. Akhirnya dosennya tanya ke saya, dosen penguji, Mas kenapa kok milih takraw? Padahal yang ini rano Takraw. jurusane. Nah, bilangnya seperti itu. Iya. Kemudian saya jawab saja, sebagai anak lulusan baru kemarin gitu ya, pikirannya masih cetek lah bahasanya. Oke. Jadi saya jawab saja, saya kepengen memajukan desa saya Pak lewat sepak takraw. Tapi alhamdulillah omongan yang dulu celetup seperti itu bisa Jadi kenyataan. jadi kenyataan Iya. seperti itu. Oke. Saya tidak tahu seperti itu kok bisa gitu. Ini kan kalian individu ya, kalian kan kelompok ya ini. Nah, kalau untuk menjaga kekompakan kelompok itu gimana sih caranya?
Oke. Nah, untuk menjaga kekompakan ya, Iya. kita ya intinya saling mensupport satu sama lain. Ketika ada bola yang tidak masuk, nah kita ini menyemangati lagi agar bisa memasukkan bola itu. Jadi intinya ya kita saling mensupport satu sama lain agar tidak ada suatu kesalahan dalam sebuah tim. Nah, itu seperti itu. Kalau Pak Jan sendiri itu gimana cara ngaturkan banyak banget anak-anak tahu yang bandel-bandel gitu, Pak Jan gimana ngaturnya, Pak? Untuk mengkondisikan anak-anak gitu, itu pertama yang harus dipelajari yaitu kepribadian anak. Karena kepribadian anak itu beda-beda. Jadi kita menangani setiap anak bagaimana kepribadiannya, kemudian treatment apa yang kita berikan. Nah, itu tergantung dari kepribadian anak sendiri. Misalnya Wildan ini pendiam, nah, itu bagaimana cara menyampaikan. Kemudian Akif lebih humoris, nah bagaimana cara menyampaikan seperti itu. Jadi kita harus tahu satu persatu pemain kita, kemudian bagaimana cara mengelola emosinya. Nah, itu harus melewati proses yang panjang karena tidak mungkin 1-2 hari kita kenal dengan anak-anak. Seperti itu. Jadi untuk mengkondisikan kita harus tahu psikologi anak. Gitu. Ini akan ada pertandingan terdekat-dekat ini ada nggak sih? Untuk pertandingan terdekat Yang akan datang. Iya. Nah, ini kemarin baru dirapatkan di kabupaten untuk lomba Popda tingkat kabupaten. Nah, itu nanti berjenjang juga di Karsidenan maupun ke provinsi. Nah, Popda sendiri kelihatannya digelar tanggal 15 Maret ini. Oh. Jadi itu yang paling dekat, tidak ada waktu 1 bulan untuk mempersiapkan. Kan itu kalian pasti mempunyai mimpi terbesar nih ya. Nah, mimpi terbesar kalian dalam perdunian pertakron itu apa? Nah, untuk dari saya kepengennya itu pengen kuliah di olahraga ya. Nah, pengen kuliah di olahraga ini melalui jalur sepak takraw ini. Nah, jadi kita bisa mencari peluang untuk masuk di kuliah olahraga itu lewat sepak takraw ini. Nah, seperti itu. Oke, sampingnya lanjut. Kalau untuk mimpi saya ingin bermain di ajang nasional. Dah itu aja. Kalau saya tentunya menjadi atlet nasional tuh. Iya. Ya kalau saya ya emang tujuan itu ingin bermain di tingkat nasional. Oke, jadi ini mimpi terbesarnya bisa main ke nasional ya. Oke, pertandingan terkesan apa sih yang kalian sukai? Yang pertandingan paling terkesan yang selama ini kalian hadapi? Gimana? Tentunya ya Popda saat SD lah dapatkan medali perak. Ya nggak apa-apa, itu kan baru awal-awalan, tapi sekarang sudah juara 1 kan? Ya, itu tahun 2019 itu anak-anak ini masih SD. Itu saya juga yang membawa. Jadi itu lomba di tingkat provinsi pertama kali. Nah, itu di event Popda itu event yang bergensi dalam taraf pelajar. Nah, final lawan Jepara. Itu kita rame-rame ya. Yang satu disesali. Saya yakin disesali sampai nangis itu. Kenapa, Pak? Itu di double event. Double event itu set pertama sudah menang. Set kedua unggul. 18-12, tinggal 3 poin. Akhirnya kalah. Enggak tahu ini ya kalah. Nangis kan kalian? Nyesel, pastinya nyesel. Nah, kemudian set ketiga kalah lagi. Nah, itu tinggal 1 langkah sebenarnya sudah kita bisa sampai ke final, jadi bisa juara di tingkat provinsi ya. Itu pasti disesali sampai sekarang. Iya, yang penting sekarang udah juara 1 nih. Oke, Pak. Sebelum ditutup ya, ini karena sudah waktunya,
kita mungkin dari Pak Johan untuk menyampaikan motivasinya kepada penonton yang ada di layar sana untuk biar termotivasi. Oke. Selalu ingat pesan saya Yeah. sebagai guru. Saya menyampaikan pada murid-murid sama, yaitu sopan, dan santai. Sopan. Oh, santai. Nah, karena apa? Sopan itu wajib. Karena apa? Sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, secantik maupun sebagus rupa kita itu tidak akan terlihat kalau kita tidak sopan. Jadi orang dihargai itu karena sopan santun. Itu yang pertama. Kemudian untuk anak-anak, pesan saya kepada pelajar-pelajar ini, temukanlah apa yang menjadi bakatmu, kemudian kembangkan sampai maksimal. Karena apa yang kamu sukai, bakatmu, kamu tekuni, kamu akan menjadi profesional, kamu akan menjadi ahli. Nah, dengan kamu menjadi ahli, pasti rezeki, uang dan lain sebagainya pasti akan mengikuti, itu pasti. Jadi kamu tidak usah minder karena tidak bisa 1-2 pelajaran, tidak apa-apa. Yang penting kamu harus memotivasi diri untuk terus berusaha dan temukan bakatmu, asah mulai sekarang. Nah, itu pesan saya. Oke, diingat-ingat lagi ya teman-teman yang ada di layar sana, pesannya Pak Johan, kita harus tetap sopan dimanapun kita berada dan menjaga attitude kita. Dan kita juga harus tetap semangat untuk mengejar impian kita agar selalu untuk untuk mengejar cita-cita kita dan selalu meraihnya. Oke, maaf, sorry. Oke, kita harus selesai di sini. Terima kasih untuk Coach Johan dan tim Takraw MA Madarij Huda telah meluangkan waktunya untuk podcast di Ruang Elmada ini. Oke, untuk teman-teman yang ada di sana, terima kasih telah menonton kita. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Saya Nabil Soibah dari siswa MA Madarij Huda mengucapkan terima kasih. Bye. Halo teman-teman, MA Madarij Huda sudah mulai PPDB loh. Yuk segera daftarkan dirimu, linknya ada di description box ini. Dah.